cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open lagi nih. STS Diskusi dan Rekomendasi bulan Juli 2023. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, apa itu STS Rekom dan Diskusi? Dan kita ada dua grup ya di sini. STS Rekom isinya adalah stock pick saham, swing ODT, BSJP, dan scalping. Terus yang di diskusinya adalah tentang diskusi saham buat belajar-belajar atau chatting-chatting tentang pertanyaan yang ada di menu Rekom. Nah, kita akan lihat Rekom yang masih jalan saat ini yaitu Rekom Juni 2023. Nah, di sini kita ada menu swing seperti ini ya. Saya ngasih target TP1, TP2, TP3. Nah, selain swing kita juga ada menu gorengan, teman-teman ya. Di menu gorengan juga ada menunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada buy 2-nya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung langsung japri saya aja ya. Kontak ada di deskripsi, langsung tanya-tanya aja saya langsung. Nah, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas IPO lagi yaitu PT Carsurin mungkin ya bacanya seperti itu ya. TBK yaitu kodenya itu CRSN. Sektornya industrial. Untuk periode book buildingnya tanggal 16 Juni sampai tanggal 21 Juni. Nah, ini listingnya sama juga nih. Mungkin hampir bareng nih sama IPO-nya si GRPM yang tadi kita bahas. Terus di sini untuk harganya 120 sampai 125, mirip juga ya harganya. Terus untuk saham yang ditawarkan 6 juta. Nah, ini kalau ini pengembangan teman-teman ya. Kalau yang tadi kan akselerasi. Nah, ini pengembangan. Tapi ada yang sama yaitu dari UE-nya. UE-nya yaitu NH Gorindo juga. Nah, ini adalah perusahaan TIC. Ya, Testing, Inspection, dan Certification. Wah, seperti itu guys ya. Wih, bahasa Inggris gue keren juga. Kayak gitu, jadi ini perusahaan sertifikasi teman-teman ya. Jasa testing dan sertifikasi ini kebanyakan di sisi tambang ya. Mungkin untuk mengetahui kadar itu juga bisa. Misalnya ada perusahaan batubara menemukan batubara. Nah, sebelum digali dia tes dulu nih kadarnya kayak apa. Kan batubara itu kadarnya lain-lain teman-teman. Betul guys ya. Nah, mungkin ini yang pertama mungkin di bursa yang listing ya tentang perusahaan sertifikasi seperti ini atau saya yang nggak tahu gitu. Oke, kita lihat teman-teman ya, yaitu NH Gorindo. Ya, itu udah saya bahas tadi ya. Kita ulangi lagi aja karena ini juga pembahasannya beda IPO gitu ya. Yang pertama adalah Hatam. Nah, Hatam ini yang terakhir NH Gorindo teman-teman. Sepertinya kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat di sini Hatam kita sempet cuan di hari pertama, tapi teman-teman yang nge-hold sih bisa pikir. Terus selanjutnya adalah Net TV. Net TV ini bener-bener legendary ya. Dia arah sampai berjilid-jilid teman-teman. Nah, semoga aja kayak gini ya. Berapa kali tuh arah hitung sendiri. Terus Sema. Nah, ini Sema. Hakorindo juga UE-nya. Kita lihat di sini arah 2 kali. Terus Cem. Kita lihat di sini juga. Walaupun di sini merah ya, cuman ini dikasih keluar kok si Cem ini dikasih keluar cuan. Terus Siko di sini kita lihat langsung dibawa turun ya, tapi masih dikasih cuan di Siko ini guys. Ya aman lah, kalau prosesi ini lebih bagus lah daripada IPO yang tadi. Nah, kita lihat selanjutnya Mas Bro ya. Kita lihat prospektus selanjutannya. Yang pertama nomor 13 teman-teman. Ada nomor 13 di sini. Ini sahamnya guys ya, Sela Maria dan Flora Regina. Ini yang pendirinya cewek-cewek guys. Di sini seperti ini ya strukturnya. Terus di sini keterangan tentang efek bersifat ekuitas. Jumlah saham yang ditawarkan adalah segini ya, 600 juta. Sebanyaknya 20,75%. Harga nominalnya 50. Jadi ini sahamnya nggak terlalu mahal teman-teman. Ini menarik nih. Kalau sekarang sih mendingan buat cari aman nih. Kalau misalnya ikut IPO karena ARB-nya juga udah 15%. Malah bulan September simetris. Jadi cari IPO yang murah-murah aja lah. Nah, di sini harga penawarannya segini ya, 120 sampai 125. Tapi ini non waran. Nggak masalah sih kalau non waran. Ada warannya pun kalau sekarang warannya paling kejual di harga 3, 4 gitu kan. Sedikit juga cuannya, nggak kayak dulu ya. Kalau kayak dulu waran sebelum ARB 15% kita dapat waran bisa dijual 20, bisa jual di atas 20 lah, 30 kadang itu kan luber. Kalau sekarang waran tuh langsung kebanting kalau sekarang, perasaan saya yang sekarang gitu ya, IPO yang sekarang nih. Oke, terus selanjutnya teman-teman nomor 14 yaitu rencana penggunaan dana. Di sini sekitar 98% tuh hampir seluruhnya nih guys ya, digunakan untuk pembangunan laboratorium. Nah,
di Halmahera teman-teman ya. Laboratorium karena dia memang perusahaan testing, jadi dia dapat sampel terus dites nih apa kandungannya kan seperti itu guys. Jadi harus punya laboratorium. Terus ini yang lain digunakan untuk pembelian alat-alat di laboratorium. Ya ini sisanya komputer printer. Terus 1,97% untuk bahan habis pakai serta kegiatan operasional. Artinya ini membuat laboratorium dan peralatannya lah seperti itu guys untuk pengembangan usaha nih guys ya. Next, terus selanjutnya adalah nomor 15. Kita cepat aja guys ya. Nomor 15 di sini apa nih? Itu aset ya. Kalau kita lihat dari total aset teman-teman, total aset adalah 170M. Atau lumayan gede nih guys ya. Papan pengembangan teman-teman. Jadi istilahnya arahnya 35% nanti. Mantap ya. Nah, di sini kalau kita lihat asetnya itu naik, kita lihat hutangnya. Hutangnya ya sempat turun ya tahun 2021 dari 61M ke 49M. Tapi di tahun 2022 naik lagi, guys. Tapi ya oke lah ya. Kita lihat ekuitasnya itu terus naik. Yang penting ini guys ya. Total ekuitasnya itu terpantau naik. Jadi istilahnya kalau seperti ini dia profitable lah perusahaannya, guys. Nah, kita lanjut ke bagian laba. Nah, kita lihat laba neto tahun berjalan ini naik terus ya. 2020 itu 13M, terus jadi 21 miliar, terus naik lagi jadi 30. Nah, labanya terus naik. Ini lihat pendapatannya juga terpantau naik terus dari tahun ke tahun. Nah, ini ya lumayan oke sih fundamentalnya kalau kita lihat seperti ini. Guys ya, labanya naik terus, pendapatannya juga terpantau naik, artinya pelanggannya nambah terus kan seperti itu. Next, terus nomor 17 yaitu dividen. Nah, dia membagi dividen. Nomor 17 mana guys? Nah ini guys, kebijakan dividen. Setelah penaruh umum perdana saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen akan membayarkan dividen ke perseroan sebanyak-banyaknya 50%. Nah, tahun 2024 nanti akan membagikan ya sebanyak-banyaknya 50% dari laba. Tahun depan guys ya. Semoga aja ya, laba, makanya biar bagi. Next, terus nomor 25, ini ada pembatasan juga. Nomor 25 teman-teman. Di sini pembatasan sesuai dengan bla 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 bahwa setiap pihak memperoleh efek dari emiten harga di bawah penerawan umum perdana saham ini dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian akan di-lock selama 8 bulan. Nah, artinya Ibu Sela dan siapa tadi ya? Nah, berdua itu akan nge-lock sahamnya selama 8 bulan setelah IPO. Next, terus nomor 139. Nah, 139 di sini. Nah, untuk jumlah karyawan guys ya. Di sini Karsurin nih. Karyawannya juga naik ya dari 540 ke 595 ke 805, jadi tumbuh terus nih perusahaannya. Mungkin nanti kalau laboratoriumnya jadi nambah lagi nih guys karyawannya. Siapa yang mau daftar di perusahaan ini? Jadi perusahaan sertifikasi seperti itu guys. Next, terus nomor 153. Nggak ada yang aneh guys di IPO ini gitu ya. Jadi ya biasa standar gitu ya. Jadi mungkin cepet nih pembahasannya. Kita lihat di sini untuk layanan penunjang. Nah ini guys kegiatan perseroan yaitu layanan pengujian. Bukan pengujian. Atau testing guys. Nah melakukan berbagai jenis pengujian dan analisis laboratorium seperti pengujian lingkungan, bahan atau produk secara kalibrasi peralatan untuk membantu bisnis memenuhi persyaratan peraturan atau standar kualitas. Nah seperti itu guys ya. Kan kalau pertambangan atau usaha-usaha yang lain itu kan perlu ada namanya syarat minimum gitu ya. Untuk wilayah, untuk daerah semacam kayak limbah segala macam. Nah ini di testing dulu guys ya biar lolos uji. Betul guys ya, ini salah satu proyek perseroan. Di sini layanan jasa perindustri itu mineral, energi, produk, infrastruktur, dan food and agriculture. Banyak guys ya. Next, terus untuk inspeksi. Nah, menyediakan layanan inspeksi dan survei untuk berbagai jenis industri produk untuk memverifikasi kualitas dan kuantitas, keamanan, dan lain-lain. Ini batu bara ya berarti ya. Minerals dan metal. Mungkin dia juga ngitung juga ya. Kayak misalnya ditemukan tambang batu bara di PT Batubara PTA gitu ya. Ini dicek ada berapa total batu baranya. Nah, kalau total batu baranya banyak sesuai dengan ongkos yang mau dibangun di situ kan. Penggaliannya nutup, nah itu dia baru bangun. Nah dia Mas Pur bisa pakai jasa PT ini. Kira-kira berapa ton sih batu baranya yang di situ gitu ya. Terus sebelum digali juga
kira-kira kandungan batu baranya itu kayak apa gitu kan. Nah, kan udah tahu nanti harganya guys. Jadi PT bisa ngitung dengan jasa dari PT ini ya, PT Batubara tersebut. Oke, terus sertifikasi. Yang menawarkan layanan sertifikasi akreditasi penilaian dan audit memenuhi standar industri atau peraturan baik secara wajib atau tidak wajib. Bikin sertifikat seperti itu guys. Di sini juga konsultasi juga. Terus di sini bla bla ini sih Mas Bro di sini ya. Kegiatan usaha anak. Nah ini guys. Penjualan produk. Oh, ini jualan drone juga guys. Ini jualan drone. Oke, mantap. Mas bisa baca sendiri di sini lah. Jadi istilahnya laboratorium nih guys. Ya seperti itu ya, simple kerjanya, jadi mudah dipahami lah seperti itu guys. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi sepertinya guys. Prospek usaha, nah guys. Kayaknya sih kalau apa namanya usaha perusahaan seperti ini kan prospeknya bagus-bagus aja selama ada banyak perusahaan yang lain yang memerlukan jasa dia gitu ya. Jadi dia perusahaan yang membantu perusahaan lain, ya gitu guys ya. Nah, ini apa nih produknya nih? Apa sih? Saya liatin tadi nggak ketemu nih guys. Pelanggannya apa? Maksud bisa cari sendiri ya di situ guys. Nah kita lihat dari laporan keuangannya ya. Di sini fundamentalnya guys. Di sini untuk harga bukunya tuh 50, hampir 50 guys. Nah, untuk harga bukunya kalau di list 120 itu PBV-nya 2,4 loh. Nah ini termasuk istilahnya dijual dengan harga wajar malah cenderung murah guys. Jadi ini menarik nih buat diikutin tuh IPO-nya. Udah papan pengembangan, terus XA juga sekarang udah mulai tobat ya. Kalau zaman dulu memang XA jelek ya. Sekarang udah mulai oke. Terus di sini harga bukunya juga nggak terlalu mahal. Untuk pernya ini guys rendah banget guys. Pernya itu di bawah 10 loh. Ini bagus banget guys ya. Price to earning-nya di bawah 10. Bisa dibilang ini under value berdasarkan fair. Terus untuk hutangnya juga aman banget, cuman 26%. Darinya tuh 26%. ROE-nya juga tinggi banget, yaitu 26 kali. 26%. Ya, 26% seperti guys. Per-nya 9 kali. Tadi per saya nyebutin kali apa persen? Per-nya 9 kali, ya. DER-nya di bawah 100%, 26%. ROE-nya 26%, PBV-nya cuma 2 kali. Bisa dibilang ini adalah IPO-nya murah, teman-teman. Ya, IPO-nya murah, guys. Untuk caps-nya adalah 275 miliar ya, nggak terlalu gede. Jadi kalau kita lihat dari sini aja, berdasarkan fundamentalnya dan prospek usahanya, ini kayaknya bagus, teman-teman. Udah prospeknya usahanya agak bagus, terus dia jualnya juga agak murah, ya. Kalau PBV-nya agak murah, kalau per-nya murah, ROE-nya juga murah. Nah ini layak buat diikutin, teman-teman ya. Kemungkinan besar saya akan ikut nih pakai 6 atau 7 akun guys untuk di IPO CRSN ini. Nah tapi untuk pemesanannya nanti kita akan share juga di grup ya, di grup atau di YouTube postingan seperti itu. Oke, mungkin itu aja masih dari kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.